Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Video ini adalah video UAS, proses pemesinan konvensional. Yang pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Rivaldo Yosea. NIM saya adalah 3412001067. Saya dari kelas mesin C pagi. Langsung saja kita menuju soal yang pertama, yaitu jelaskan secara umum tahapan proses injeksi molding. Tahapan injeksi molding itu yang ada injection unit dan clamping unit. Injection unit merupakan tempat mencairkan plastik dan proses injeksi plastik ke dalam mold. Injection unit terdiri dari beberapa bagian, yaitu feed hopper. Feed hopper merupakan wadah untuk menampung plastik yang akan dipanaskan dan dicairkan untuk dialirkan ke screw. Lalu ada injection drum, merupakan bagian yang akan memberikan tekanan pada plastik cair agar masuk ke dalam rongga mold. Lalu ada barrel, merupakan bagian utama yang mengalirkan plastik cair dari hopper melalui screw ke mold. Lalu ada injection screw. Injection screw merupakan bagian yang mengatur aliran mesin dari hopper ke mold. Lalu ada injection cylinder, merupakan bagian yang dihubungkan ke sebuah motor hidraulik untuk menyediakan tenaga untuk menginjeksikan resin tergantung dari karakteristik resin dan tipe produk pada kecepatan dan tekanan yang diperlukan. Lalu ada clamping unit. Clamping unit merupakan tempat mold diletakkan, membuka dan menutup mold secara otomatis, dan mengeluarkan part yang sudah selesai terbentuk. Clamping unit terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada injection mold. Injection mold merupakan cetakan dari produk yang akan dibuat. Terdapat dua tipe, yaitu injection mold, yaitu cold runner dan hot runner. Lalu ada injection plate, merupakan plat baja pada mesin molding untuk di mana mold diletakkan. Umumnya digunakan dua plat, yaitu plat yang diam atau stationary dan satunya lagi plat yang bergerak atau disebut dengan movable. Menggunakan hidrolik untuk membuka dan menutup mold. Lalu ada clamping cylinder. Clamping cylinder merupakan bagian yang menyediakan tenaga untuk clamping dengan bantuan tenaga pneumatik dan hidrolik. Lalu ada T-bar, menopang kekuatan clamping, dan terdapat 4 T, di antara fixing, flatten, dan super flatten. Langsung masuk ke soal kedua, yaitu jelaskan secara umum tahap proses injeksi molding. Yang pertama ada mold filling. Setelah mold menutup, aliran plastik leleh dari injection unit dari mesin masuk ke mold yang relatif lebih dingin melalui sprue, runner, gate, dan masuk ke cavity. Lalu ada holding. Holding plastik leleh ditahan di dalam hold di bawah tekanan tertentu untuk mengompensasi shrinkage yang terjadi selama pendinginan berlangsung. Tekanan holding biasanya diberikan sampai gate telah membeku. Setelah plastik di daerah gate membeku, produk dapat langsung dikeluarkan dari cavity. Selanjutnya ada cooling. Cooling yaitu plastik leleh itu kemudian mengalami pendinginan dan membeku, itu disebut dengan cooling. Part ejection. Part ejection, mold membuka dan produk yang telah membeku tadi dikeluarkan dari cavity menggunakan sistem injektor mekanis. Lanjut soal yang ketiga. Soal yang ketiga yaitu jelaskan parameter-parameter utama yang digunakan pada proses injeksi molding. Pertama ada cavity filling time. Cavity filling time adalah waktu yang diperlukan untuk mengisi rongga cetak. Pada umumnya, waktu ini diatur dari mesin injeksi saat real untuk mendapatkan hasil produk yang optimal. Lamanya waktu injeksi berpengaruh terhadap cycle time pencetakan. Secara teoritis, waktu injeksi dapat dihitung dari persamaan berikut. T sama dengan V per
CA. T disebut juga waktu injeksi dalam satuan detik. I itu volume pengisian dalam satuan cm kubik. CA kapasitas alir mesin dalam satuan cm kubik per detik. Lalu ada clamping force. Clamping force yaitu adalah gaya yang dibutuhkan mesin untuk menahan kedua bagian cetakan agar tidak membuka pada saat pembentukan. Besarnya gaya pembentukan yang terjadi sangat dipengaruhi tekanan spesifik material, tebal dinding produk, dan proyeksi isian. Di dalamnya ada produk, tuner, sprue, dan gate. Dan posisi gate terhadap sisi terjauh aliran yang dicapai dalam pembentukan produk. Besarnya dapat dihitung dengan persamaan berikut. Tekanan isi spesifik PSF yaitu Fs kali Lp dalam satuan kilogram per sentimeter kuadrat. PSF itu bisa disebut dengan tekanan isi spesifik kilogram sentimeter kubik. Lalu ada Fs, faktor tebal dinding, atau dalam satuannya kilogram per sentimeter kuadrat. Lalu Lp itu adalah panjang aliran dari gate sampai titik terjauh dalam satuan sentimeter. Gaya cekam cetak Fc sama dengan PSF kali approach dalam satuan kg kali F. Fc yaitu gaya pembentukan dalam satuan kilogram kali F. Approach sama dengan luas proyeksi isian dalam satuan cm kuadrat. Besarnya gaya cekam mesin atau FM sama dengan clamping force harus lebih besar dari gaya cekam cetak, atau FM lebih besar daripada FC. Lalu ada injection speed. Injection speed yaitu kecepatan alir material yang dibutuhkan untuk mengalirkan material ke dalam rongga cetak. Besarnya sangat dipengaruhi putaran ulir transporter dan dibatasi oleh kapasitas alir mesin atau injection rate mesin serta diameter nozzle mesin. V sama dengan CA per A. V dapat disebut dengan kecepatan air material dalam satuan cm per detik. CA yaitu kapasitas alir mesin dalam satuan cm kubik per detik. A disebut penampang nozzle dalam satuan cm kuadrat. Lalu ada waktu pendinginan. Waktu pendinginan adalah waktu yang diperlukan untuk mendinginkan produk setelah pengisian. Lamanya waktu pendinginan dihitung mulai dari solidifikasi sampai waktu pembuka. Penghitungannya adalah TK sama dengan TN tambah TKU. TK adalah waktu pendinginan, TKU adalah waktu pendinginan produk. Lalu ada soal yang keempat. Jelaskan cacat-cacat produk pada proses injeksi, molding beserta penyelesaiannya. Yang pertama ada short shot. Short shot yaitu suatu kondisi di mana plastik lele yang akan diinjeksikan ke dalam cavity tidak mencapai kapasitas yang ideal atau sesuai settingan mesin, sehingga plastik yang diinjeksikan ke dalam cavity mengeras terlebih dahulu sebelum memenuhi cavity. Contoh gambar. Pemecahan masalah dari short shot yang pertama adalah suplai material harus selalu berkelanjutan, jangan sampai ada jeda. Yang kedua, meningkatkan kecepatan injeksi material. Yang ketiga, meningkatkan suhu material sesuai dengan batasannya. Yang keempat, mengganti fluiditas material dengan yang lebih baik. Yang kelima, menstandarisasi ketebalan dinding pada tiap-tiap cavity. Lalu ada bubbles. Bubbles bisa dibilang juga sebagai melepuh atau gelembung udara yang terperangkap dalam produk. Biasanya terjadi pada saat proses injeksi material ke dalam cavity. Udara tidak sempat keluar melalui air fan pada saat material plastik memasuki cavity. Bisa juga oleh gas yang tercampur dengan material cair dalam silinder. Pemecahan masalah dari bubbles yang pertama adalah pastikan material sudah melalui proses pengeringan yang benar. Yang kedua, naikkan screw back pressure selama proses flashing untuk memaksa gas keluar dari silinder. Yang ketiga,
Perbaiki sistem ventilasi gas pada mold agar gas tidak terjebak di dalam produk. Yang keempat, turunkan speed injection untuk memberi waktu agar gas keluar melalui sistem ventilasi. Lalu ada flashing. Flashing adalah jenis minor defect pada material, artinya material masih bisa dikatakan oke, tetapi harus dilakukan pembersihan pada produk. Flashing sendiri berarti terdapat material lebih yang ikut membeku di pinggir-pinggir produk. Pemecahan masalah pada flashing yang pertama adalah jika masalah merujuk pada viskositas material, bisa diganti dengan grade yang memiliki laju aliran yang lebih baik, atau bisa juga dengan mengurangi temperatur plastik. Yang kedua, jika masalah merujuk pada keusan mold, bisa dilakukan repair pada mold atau diganti dengan lebih baik. Yang ketiga, jika masalah terjadi pada pressure clamping, dapat men-setting ulang pressure clamping sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mesin. Yang keempat, mengurangi injection pressure dan injection speed. Yang kelima, turunkan holding pressure rotor silinder. Yang keenam, cycle time jangan terlalu panjang, cushion jangan terlalu banyak. Soal selanjutnya yaitu definisikan secara masif perbedaan antara mold 2 plate dan mold 3 plate, termasuk kapan harus menggunakan mold tersebut. Pada 2 plate type mold, cavity plate digabung dengan mold mounting plate, dan di antara keduanya terdapat sprue bus, dan pada mold mounting plate terdapat locating ring. Mold mounting plate akan diikat dengan baut atau bolt kepada stationary platen atau platen tetap dari mesin injeksi. Locating ring harus dapat dipasang secara pas atau tidak koplak dengan lokasing pada stationary platen, sehingga ketika nozzle mesin bersentuhan dengan sprue bus, lubang nozzle dan lubang sprue bus berada pada garis tengah yang sama. Masalah akan timbul bila tidak segaris. Terdapat beberapa ketentuan tertentu antara sprue bus dan nozzle mesin yang harus dipenuhi selain lubang nozzle dan lubang sprue bus harus segaris atau dibahas terpisah. Sprue bus sendiri berfungsi sebagai lubang awal ketika material plastik pertama kali mengalir ke dalam mold atau pada saat proses injeksi. Mold 2 biasanya digunakan untuk membuat tutup botol dan gantungan baju. Pada 3 plate type mold, cavity plate berdiri sendiri, namun ketika mold terbuka, cavity plate masih bergantung pada mold mounting plate atau tepatnya pada support pin. Sprue bus terpasang di antara runner plate dan mold mounting plate. Mold mounting plate pun terdapat locating ring untuk menjamin posisi sprue bus dan nozzle mesin injeksi. Molding 3 biasanya digunakan untuk membuat piston dan shaker. Sekian presentasi video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.